Hai, selamat datang di Narvi Film. Sebelum masuk ke review film kali ini, Mimin mau mengucapkan dulu terima kasih banyak kepada kalian semua karena telah membantu membangun channel ini meraih subscriber yang ke 1000. Yeay! Hal ini tentu saja tidak dapat kami lakukan kalau tidak meraih support dari kalian semua. Terima kasih ya. Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, kita intro dulu. Film berdasarkan kisah nyata ini berjudul Ford v Ferrari, dengan tokoh utamanya yang bernama Carroll Shelby yang diperankan oleh Matt Damon, seorang mantan pembalap Amerika yang satu-satunya pernah memenangkan balapan The 24 Hours Le Mans in Paris pada tahun 1959. Namun, di balapan terakhirnya itu, ia terkena serangan jantung dan memaksa dirinya untuk pensiun. Demi menjaga kesehatan, kini Shelby berpindah pekerjaan menjadi pembuat dan penjual mobil di perusahaannya sendiri yang bernama Shelby American Company. Tokoh kedua bernama Ken Miles yang diperankan oleh Christian Bale, seorang mekanik dan pembalap Britania Raya yang pemarah dan keras kepala. Meski memiliki banyak kesamaan pada minat dan hobi, Shelby dan Ken sering sekali bertengkar karena Ken tidak dapat mengontrol emosinya yang suka meledak-ledak. Ken seringkali memaksakan kehendaknya dan ia juga suka berbicara terlalu jujur sehingga menyakiti hati pelanggan-pelanggan bengkelnya. Jauh sebelum Ken memasuki dunia otomotif, dia pernah mengabdikan dirinya pada Perang Dunia Kedua. Setelah itu, ia menikahi seorang perempuan bernama Molly. Dan dari pernikahan tersebut, ia memiliki putra bernama Peter. Di tempat lain, di kantor Ford Motor Company, Henry Ford II, seorang bos di perusahaan tersebut, sedang mengumpulkan seluruh karyawannya di gudang produksi. Jadi, sekedar informasi, Ford Motor Company adalah perusahaan produksi mobil yang didirikan oleh Henry Ford I pada tahun 1903, kakek dari Henry Ford II yang menjadi Presiden Ford sekarang. Di tempat itu, Henry mengumumkan bahwa ia akan memecat semua karyawannya terkecuali karyawan yang memiliki ide-ide segar, kreatif, dan inovatif untuk membangkitkan perusahaannya yang sedang dalam masa krisis. Beberapa hari kemudian, pada ajang balapan Willow Springs Raceway, California, Amerika Serikat, Shelby sedang berbincang dengan petinggi perusahaan Porsche asal Jerman. Dalam pembicaraannya tersebut, pihak Porsche berminat untuk merekrut pembalap milik Shelby, yaitu Ken Miles. Namun, mereka sedikit ragu karena wataknya Ken Miles yang keras kepala dan suka marah-marah. Melihat ini adalah kesempatan yang bagus, Shelby pun mencoba membicarakan hal ini kepada Ken Miles. Namun, sebagai veteran Perang Dunia Kedua, Ken Miles tidak mau berurusan dengan negara Jerman. Maka, ia menolak tawaran dari Porsche tersebut. Shelby yang kecewa mengatakan bahwa Ken Miles tidak dapat balapan kalau terus saja menolak investor. Karena tanpa investor, tidak akan ada uang untuk membuat mobil yang layak untuk memenangkan balapan. Dan itu artinya, Ken tidak akan memenangkan balapan apapun. Hal itu jelas membuat Ken Miles marah dan melemparkan sesuatu kepada Shelby. Singkat cerita, balapan pun dimulai. Dengan kemahirannya, Ken dapat melesat dan memenangkan balapan tersebut. Melihat hal itu pun, Shelby yang sempat bertengkar dengan Ken tersenyum kagum dengan kemampuan Ken Miles dalam mengemudi mobil dalam balapan. Di tempat lain, di kantor Ford, para eksekutif Ford sedang mengadakan rapat untuk membuat perubahan untuk perusahaan. Sebelumnya, Ford hanya berfokus pada kuantitas mobilnya saja dan kurang memperhatikan kualitas. Sehingga banyak pesaing dari perusahaan-perusahaan lain yang menyalipnya. Salah satu eksekutif pemasaran yang bernama Lee mengusulkan Ford harusnya mengikuti jejak Ferrari yang selalu memenangkan balapan-balapan bergengsi di dunia. Alasannya, Ferrari menjadi simbol kemenangan sehingga banyak orang-orang yang ingin memiliki produknya. Dari percakapan itulah muncul sebuah ide untuk mengakuisisi perusahaan Ferrari yang pada saat itu tengah dalam kesulitan dana. Karena presidennya, Enzo Ferrari, yang terobsesi dengan kesempurnaan, telah menghabiskan banyak uang sehingga membuat perusahaan Ferrari hampir bangkrut. Cerita kembali ke kediaman Ken Miles.
Molly, istri Ken, mengatakan kalau bengkel mereka dipaksa tutup dan disita oleh bank karena mereka tidak bisa membayar hutang. Melihat istrinya bersedih dan stres karena masalah ekonomi, Ken pun memutar otaknya. Dan sampailah kepada keputusan ia akan pensiun dari dunia balap dan mencari pekerjaan baru yang bisa menghasilkan uang yang lebih pasti. Di tempat lain, Lee dari perusahaan Ford mengunjungi markas dari Ferrari di Italia untuk negosiasi pembelian setengah saham perusahaan Ferrari. Isi penawarannya adalah Ford akan membeli setengah saham Ferrari dan menggabungkan perusahaan menjadi dua macam. Yang pertama ada Ford Ferrari, di mana 90% Ford memegang kendali produksi. Sedangkan yang kedua, Ferrari Ford, di mana 90% Ferrari akan memegang kendali tim balap. Dengan uang jaminan sebesar 10 juta dolar, awalnya Enzo Ferrari mempertimbangkan hal tersebut. Namun, pertemuan besar ini ternyata dibocorkan oleh seorang jurnalis ke bos perusahaan Fiat, sehingga bos Fiat segera menelpon pihak perusahaan Ferrari untuk menawarkan membeli setengah saham Ferrari seharga 18 juta dolar. Dan Enzo Ferrari lah yang diberikan kuasa penuh atas perusahaannya. Setelah Enzo Ferrari mendengarkan penawaran Agnelli dari Fiat, ia lalu menanyakan pertanyaan yang sulit kepada Lee, yaitu, apabila Ferrari ingin turun di balapan Le Mans, lalu pihak Ford tidak menghendakinya, apakah akan tetap turun balapan? Lee pun menjelaskan, kemungkinan itu sepertinya tidak mungkin terjadi. Tetapi, kalaupun itu bisa terjadi, maka pilihannya adalah Ferrari harus patuh kepada Ford untuk tidak turun balapan. Ternyata, pernyataan tersebut membuat Enzo Ferrari sangat marah. Ia mengatakan bahwa ia tersinggung dengan penawaran yang ditawarkan Ford tersebut, lalu mengusir Lee dan rekannya. Ia juga meluapkan emosinya dengan mengata-ngatai perusahaan Ford itu jelek, hanya memproduksi mobil jelek di pabrik yang jelek. Tidak lupa juga ia menambahkan, sampaikan kepada bosmu, dia bukanlah Henry Ford, dia hanya Henry Ford II. Mendengar laporan kegagalan pembelian saham tersebut serta cacian yang diutarakan Enzo kepada dirinya, Henry Ford II pun sangat marah. Ia lalu memerintahkan kepada bawahannya bahwa Ford harus membuat mobil balap terbaik dan mengalahkan Ferrari dalam balapan Le Mans. Ia tidak peduli berapapun biayanya, yang ia inginkan hanyalah teknisi terbaik dan pembalap terbaik untuk Ford. Sesegeranya, Lee bergegas menuju ke bengkel Shelby American untuk menemui Carroll Shelby, satu-satunya pembalap berkebangsaan Amerika yang memenangkan balapan The 24 Hours Le Mans. Di sana, Lee menanyakan bagaimana caranya agar Ford bisa memenangkan balapan Le Mans. Shelby menjelaskan untuk menang di Le Mans 24 Hours tidaklah mudah. Dibutuhkan mobil dengan kecepatan tinggi, mobil yang kuat, serta pembalap yang memiliki stamina yang kuat untuk bertahan balapan selama 24 jam. Uang tentu saja tidak dapat membeli kemenangan di Le Mans. Mendengar hal tersebut, Lee langsung menawarkan cek kosong kepada Shelby agar Shelby mau membantu Ford untuk memenangkan balapan di Le Mans. Mendengarkan penawaran yang luar biasa tersebut, Shelby mengatakan, uang tentu tidak dapat membeli kemenangan di Le Mans, namun uang dapat membeli orang yang dapat memenangkan balapan Le Mans. Akhirnya, Shelby dan tim dikontrak oleh Ford untuk membuat tim balap Ford yang akan terjun di balapan Le Mans. Malamnya, Shelby pun menemui Ken Miles. Ia mengajaknya untuk bergabung bersamanya di Ford sebagai pembalap sekaligus teknisi mobil Ford untuk balapan Le Mans. Shelby membutuhkan kemampuan Ken Miles dalam mengendara dan kemahirannya memahami mesin mobil balap. Ken Miles pun menertawakan Shelby. Ia mengatakan bahwa Ford adalah perusahaan mobil yang memproduksi mobil-mobil jelek. Ia juga memperingati Shelby. Ford adalah perusahaan yang memiliki banyak kepala yang suka ikut campur. Berbeda dengan Ferrari yang hanya dikomandoi oleh Enzo Ferrari saja. Hal tersebut akan mempersulit Shelby dalam mengoptimalkan mobil balapannya. Dan tentu saja, Ken menolak penawaran tersebut karena Ken sudah berjanji kepada Molly bahwa ia akan pensiun dari dunia balap dan mobil dan akan mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan. Namun, Shelby pun tak menyerah. Ia menjemput paksa Ken Miles untuk melihat mobil balap Ford yang masih harus disempurnakan di bengkelnya. Shelby menyuruh Ken untuk mencoba.
Awalnya, Ken acuh tak acuh. Tetapi setelah mengendarai mobil tersebut selama beberapa putaran, Ken mulai optimis bahwa mobil ini dapat disempurnakan lagi dan dapat bersaing dengan mobil balapnya Ferrari. Keesokan harinya, Molly, istri dari Ken, marah besar kepada Ken karena mengetahui bahwa Ken masih terlibat di dunia otomotif bersama Shelby. Ken mengatakan kalau ia belum menyetujui penawaran dari Shelby. Molly pun yang marah sembari menangis mengatakan kepada Ken, "Setidaknya jika kau mau menerima tawaran tersebut, pastikan kau dibayar, karena aku sudah tidak sanggup hidup dengan menanggung banyak hutang," kata Molly. Lalu Ken Miles mengatakan bahwa ia akan dibayar $200 per hari yang kalau dirupiahkan itu sekitar 3 juta rupiah per harinya. Tentu saja Molly kaget dengan upaya yang sangat besar itu. Beberapa hari kemudian, Ken Miles menyetujui penawaran tersebut dan fokus bekerja mengembangkan mobil Ford seri GT40. Selain menjadi teknisi untuk mobil itu, ia jugalah yang akan mengendarai mobil tersebut pada balapan nanti. Siang dan malam Ken habiskan untuk memperbaiki mobil tersebut. Di antara semua pekerja di Shelby, Kenlah yang paling antusias dan totalitas pada pekerjaan ini, hingga akhirnya mobil Ford seri GT40 sudah cukup sempurna untuk turun di balapan Le Mans di Paris melawan Ferrari. Namun, sehari sebelum balapan dimulai, Ken mendapatkan kabar bahwa dia tidak terpilih menjadi pembalap yang akan diturunkan Ford. Alasannya, salah satu eksekutif Ford yaitu Leo Beebe tidak menyukai watak Ken yang songong dan penampilan Ken dianggap tidak mencitrakan perusahaan Ford. Shelby mengatakan bahwa ia telah berupaya untuk mengusahakan Ken ikut, namun manajemen Ford tetap saja tidak menyetujuinya. Ken berusaha profesional dan tetap menyelesaikan tugasnya sebagai teknisi walaupun ia sedang kecewa berat dengan kabar yang baru saja ia dengarkan. Kesempatan yang ia idam-idamkan selama ini terpaksa digantikan oleh pembalap lain. Keesokannya, pada saat balapan berlangsung, Ken masih bekerja sendiri di bengkel Shelby. Ia pun menyalakan radio untuk memantau kelangsungan balapan. Tak lama kemudian, Molly pun datang dengan membawakan 2 botol minum anggur untuk menghibur suaminya yang tak diajak ke balapan di Paris tersebut. Mereka pun berdansa sepanjang malam. Hasil balapannya pun Ford kalah total dan balapan Le Mans lagi-lagi dimenangkan oleh tim Ferrari. Beberapa hari kemudian, Shelby dipanggil ke kantor Ford untuk mempertanggungjawabkan hasil kekalahan memalukan itu kepada Big Boss Ford, yaitu Henry Ford II. Saat Shelby diminta masuk ke ruangan Henry, Shelby amat gugup dan canggung. Bos pemilik perusahaan Ford tersebut pun tampak sangat dingin dan kecewa. Tanpa basa-basi, ia memberikan Shelby pertanyaan yang sulit untuk dijawab, yaitu, "Berikan aku satu alasan agar aku tak memecat semua orang yang terlibat dalam hal memalukan ini." Mendengar pertanyaan itu, Shelby pun menjawab, "Kekalahan itu bukanlah dikarenakan mobil Ford yang kurang kencang, melainkan masalah besarnya ada di internal Ford sendiri. Bahwa Ford tak bisa memenangkan balapan jika terlalu banyak kepala yang ikut campur." Ia mencontohkan sebuah dokumen yang ditujukan kepada Henry, berpindah-pindah ke puluhan karyawannya sebelum sampai ke tangannya sendiri. Terlalu berkomite katanya. Shelby mengeluhkan ia tidak dapat membuat keputusan besar karena harus mendapatkan izin dari banyak eksekutif Ford terlebih dahulu. Berbeda dengan Ferrari, yang dimana tim balapnya langsung dipegang oleh satu kepalanya, yaitu Enzo Ferrari sendiri. Shelby lalu melanjutkan, meski begitu, walaupun Ford baru pertama kali mengikuti balapan di Le Mans Paris tersebut, Ford telah berhasil membuat Enzo Ferrari ketakutan karena mobil Ford GT40 buatan timnya tersebut mampu menembus kecepatan 218 mil per jam, yang dimana rekor tersebut belum pernah dicapai oleh Ferrari sebelumnya. Mendengar alasan yang masuk akal tersebut, Henry pun memperizinkan Shelby untuk melanjutkan tim balap Ford. Ia juga menambahkan bahwa hanya ada satu bos di perusahaan ini. Lanjutkanlah dan laporkan saja hanya kepadaku. Singkat cerita, setelah pulang dari sana, Shelby mengunjungi kediaman Ken untuk menyampaikan berita bahagia ini. Shelby juga menyampaikan permintaan maafnya.
Namun, Ken Miles yang masih kecewa tiba-tiba saja langsung menghajar Shelby. Mereka berdua pun langsung bertengkar di tempat dan disaksikan langsung oleh Molly. Bukannya melerai, Molly malah mengambil sebuah kursi untuk menonton pertengkaran suaminya tersebut. Beberapa hari kemudian, Ken Miles kembali bekerja sama dengan Shelby untuk berfokus mengembangkan kembali mobil balap Ford GT40. Akan tetapi, pada saat Ken Miles mencoba mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba saja rem mobilnya blong dan Ken Miles bersama Ford GT40 tersebut pun tergelincir dan terbentur hingga mengakibatkan mobil tersebut terbakar. Molly dan Peter yang kebetulan berada di sana sangat syok dan ketakutan. Shelby dan teman-temannya pun langsung berlari menuju mobil yang terbakar tersebut untuk menyelamatkan Ken. Beruntungnya, Ken bisa selamat dari kejadian mengerikan itu dikarenakan Ken menggunakan kostum keamanan balap yang anti-api. Di sisi lain, Shelby mendapatkan kabar bahwa Leo yang sebelumnya melarang Ken untuk balapan mewakili Ford itu sekarang diangkat menjadi direktur divisi balap Ford, yang artinya Leo Bibi berhak memilih siapa saja yang akan turun pada balapan di Le Mans. Hal ini mengkhawatirkan Shelby karena sebelumnya ia tak menginginkan Ken Miles untuk menjadi pembalap mewakili Ford dan kali ini pasti ia akan melakukan hal yang sama. Shelby pun tak mau mengecewakan Ken Miles lagi. Shelby percaya tak ada yang mampu mengendarai Ford GT40 dan mengalahkan Ferrari selain Ken Miles. Ken Miles adalah orang yang paling memahami mesin Ford GT40 dikarenakan di saat semua orang di Ford sedang tertidur, Ken masih sibuk menghabiskan waktunya untuk mengembangkan mobil tersebut. Tetapi untungnya, Shelby telah memiliki rencana untuk mencegah hal tersebut terjadi. Keesokan harinya, pada saat kunjungan Henry Ford ke bengkel Shelby untuk melihat langsung mobil GT40 yang ia habiskan banyak uang di dalamnya. Demi menjalankan rencananya, Shelby membawa Leo ke ruangannya dan menguncinya dari luar agar Leo tidak bisa ikut campur atas rencana ini. Setelah itu, Shelby pun menghampiri Henry. Ia mengajaknya untuk jalan-jalan menggunakan mobil GT40 demi dapat langsung merasakan performa luar biasa mobil tersebut. Butuh waktu yang cukup lama untuk Henry masuk ke mobil tersebut karena memang mobilnya didesain agak sempit untuk orang yang bertubuh besar seperti Henry. Ketika Henry menyatakan siap, Shelby pun sebagai pengendara langsung tancap gas dengan kecepatan penuh. Henry yang belum pernah naik mobil balap sebelumnya pun kaget. Dia agak ketakutan, berteriak panik, pun berkali-kali meneriaki, "Oh my God!" Tetapi Shelby tidak mempedulikannya dan terus saja melaju dengan kecepatan penuh. Hingga dikira sudah cukup, Shelby pun mengerem mobilnya. Henry yang merasa panik tiba-tiba menyucurkan air matanya sambil tertawa. Ia menangis sambil tertawa. Shelby khawatir dengan hal tersebut. Ia menanyakan kepada bosnya tersebut, "Apakah Anda baik-baik saja?" Sambil mengusapkan air matanya dengan lap yang ada di sakunya, Henry masih tertawa dan menangis. Setelah dapat berbicara pun ia mengatakan, "Andai saja ayah dan kakeknya masih hidup, mereka pasti begitu senang dengan melihat performa dari Ford GT40 ini." Mendengar hal itu, Shelby lalu menanyakan beberapa pertanyaan. "Mobil ini sangat kencang. Apakah Anda setuju mobil ini tidak dapat dikemudi oleh semua orang?" "Ya, aku setuju," jawab Henry. Shelby lalu melanjutkan, "Aku percaya, hanya Ken Miles lah yang mampu mengendarainya hingga finish. Aku mohon bos, izinkan Ken Miles turun sebagai pembalap." Henry pun menjawab, "Aku setuju Shelby, namun Leo telah aku tunjuk sebagai direktur divisi balap. Keputusan ada kepadanya." Tidak puas dengan hal tersebut, lalu Shelby mengajak Henry untuk bertaruh yang dimana isinya Ken Miles diizinkan untuk balapan di Daytona untuk membuktikan kemampuannya. Apabila Ken berhasil juara 1, maka Shelby meminta Ken diizinkan untuk turun di balapan di sirkuit Le Mans Paris. Namun, jika Ken gagal juara 1 di sirkuit Daytona, maka Shelby akan memberikan semua kepemilikan saham perusahaannya Shelby American Company kepada Ford. Tentu saja tawaran ini sangat menguntungkan Henry.
Dan karena itu pun kesepakatan tersebut disetujui. Singkat cerita, hari di mana balapan di Daytona Beach Circuit pun tiba. Ford menurunkan 2 tim sekaligus, di mana salah satunya adalah tim dari Shelby yang pembalapnya adalah Ken Miles. Sedangkan tim satunya lagi dipimpin langsung oleh Direktur Leo. Awalnya, Ken tidak mampu memimpin perlombaan, hingga pada akhirnya Shelby memberikan papan pesan di sirkuit yang dimana isinya Ken Miles diizinkan untuk mengendarai Ford GT40 dengan kecepatan penuh, yaitu 7000 rpm atau revolution per menit. Ken Miles pun langsung melesat pesat dan dengan mudahnya Ken menyusul semua lawan-lawannya dan berhasil finish di nomor 1. Dan sesuai kesepakatan, Ken Miles pun diizinkan untuk turun balapan di Le Mans Paris dengan mobil Ford GT40 untuk mewakili Ford. Singkat cerita, sebelum berangkat ke Paris, Ken menemani anaknya Peter untuk bercerita tentang keadaan sirkuit Le Mans. Ia juga berpamitan dengan Molly, istri tercintanya. Molly pun hanya bisa mendoakan semoga tujuan suaminya tercapai dan diberikan keselamatan pada balapan nanti. Karena balapan di Le Mans sangatlah beresiko, karena berlangsung selama 24 jam dan medan sirkuit yang tidak biasa. Sirkuitnya terkenal sangat sulit untuk dilalui dan telah memakan banyak korban. Beberapa hari kemudian sampailah Ken di Paris. Malam sebelum perlombaan, Ken tak bisa tidur dan memilih untuk jalan-jalan di area sirkuit sambil menikmati udara malam. Keesokan harinya pun tiba, balapan segera dimulai. Semua pembalap tampak turun berkumpul di garis start. Uniknya balapan Le Mans, pembalap diharuskan untuk berlari ke arah mobilnya masing-masing. Jadi pada saat start, dibutuhkan stamina dan fokus bagi pembalap agar dengan cepat berlari menjemput mobil masing-masing. Para penonton, kru, dan pembalap sendiri pun mulai merasakan ketegangannya pada momen tersebut. Dan pada saat balapan telah dimulai, Ken mengalami masalah. Tiba-tiba saja pintu mobil miliknya tidak bisa tertutup yang mengakibatkan Ken kehilangan fokus. Sehingga start yang dilakukannya tidaklah maksimal. Para musuh-musuhnya berhasil melesat meninggalkannya. Terlihat juga beberapa peserta yang mengalami kecelakaan. Beruntungnya, Ken Miles bukanlah salah satunya. Sambil terus berjalan, Ken berkali-kali mencoba untuk menutup pintunya tetapi selalu gagal. Akhirnya, Ken terpaksa balapan sambil memegang pintu mobil tersebut. Mobil-mobil lain dapat menyalip Ken dengan sangat mudah, termasuk mobil dari pembalap bernama Bandini dari tim musuh bebuyutannya, yaitu Ferrari. Bandini pun langsung tersenyum senang. Akhirnya, pada putaran pertama tersebut, Ferrari berhasil meraih posisi pertama, sedangkan Ford yang dikendarai Ken memutuskan untuk masuk ke pit stop untuk meminta kru membetulkan pintunya. Melihat hal itu, komentator pun mengatakan, ini adalah awal yang buruk bagi tim Ford. Setelah pintu mobil berhasil tertutup, Ken langsung menancapkan gasnya dan kembali ke lintasan. Ken yang merasa telah tertinggal jauh oleh pembalap-pembalap lain pun langsung fokus dan melesat dengan cepat. Ia berhasil menyalip pembalap lain satu persatu. Dan tidak disangka, pada putaran kedua tersebut, Ken berhasil mencatat rekor baru, yaitu menyelesaikan satu putaran hanya dalam waktu 3 menit 34,3 detik. Tidak puas dengan itu, Ken memacu mobilnya semakin cepat hingga kecepatannya mencapai 200 km per jam. Semua penonton pun sangat terkesan dengan aksinya Ken, lalu memberikan tepuk tangan yang meriah. Tidak terkecuali istri dan anaknya Molly dan Peter yang berteriak kegirangan di depan televisi. Mereka yang sebelumnya sempat khawatir dengan masalah yang dihadapi Ken pada putaran pertama, kini dapat tersenyum bahagia. Setelah menyelesaikan beberapa putaran, akhirnya Ken kembali ke pit stop. Ia bertukar posisi dengan pembalap berikutnya. Jadi, karena balapannya berlangsung selama 24 jam, balapan ini dilakukan secara estafet. Dan tidak terasa, kini balapannya tinggal 8 jam lagi. Saat malam tiba, Ken bersiap-siap untuk turun kembali ke balapan. Tetapi di situ terlihat hujan yang mulai turun. Setelah semuanya siap, Ken mulai menancapkan gasnya lagi. Kali ini akan menjadi pertarungan yang kedua kalinya antara Ken dan Bandini.
Namun bedanya, sekarang lintasan menjadi gelap dan diguyur hujan deras. Di sisi lain, Leo selalu saja mengganggu jalannya pertandingan. Dia memerintahkan Ken yang sedang melesat itu untuk mengurangi kecepatannya dengan alasan ditakutkan mobilnya akan overheat dan rusak. Melihat itu, Shelby pun berusaha untuk menghalangi gangguan tersebut dan menyerahkan semua keputusan di lintasan pada Ken sendiri. Dan hingga pada saat sengit-sengitnya balapan antara Ford dan Ferrari, rem mobilnya Ken rusak dan hal ini mengakibatkan mobil Ken terbentur. Akibatnya, Ken pun terpaksa masuk ke pit stop untuk membetulkan remnya. Ken kini tertinggal 2 putaran dari posisi 1 yang dipegang oleh Bandini, tim dari Ferrari. Setelah semuanya selesai, Ken pun kembali ke lintasan. Hingga tak terasa pagi hari pun tiba. Ken terus memacu mobilnya sekencang mungkin untuk melewati Bandini. Dan di pertarungan yang ketiga kalinya ini, Ken berhasil mengalahkan Ferrarinya Bandini. Tetapi Ken belum menang. Ia harus menyalip Bandini 1 kali putaran lagi untuk mengalahkannya. Dengan sangat sengit, mereka berdua beradu kecepatan pada pertarungan penentuan itu. Mereka saling menyalip satu sama lain, dan Ken lalu menginjak gas hingga melebihi batas kecepatan mobilnya. Begitu juga dengan Bandini. Kedua pembalap tersebut saling tidak mau mengalah. Mobil Ford dan Ferrari itu tampak sejajar. Namun, di saat mereka masing-masing berada di puncak kecepatan mereka, Ferrari milik Bandini pun overheat sehingga memaksa pembalap tersebut tidak dapat melanjutkan balapan. Akhirnya, Ken berhasil berada di posisi nomor 1, dan keadaan itu sudah dipastikan bahwa Ken akan menjuarai balapan tersebut. Ken pun berteriak kegirangan tidak percaya. Dikarenakan mobil Ferrarinya Bandini mengalami kerusakan, sudah dipastikan di balapan The 24 Hours Le Mans kali ini, Ferrari sudah tamat. Kini, posisi pertama, kedua, dan ketiga ditempati oleh Ford, dan Ford. Kemudian Ken bergantian dengan pembalap penggantinya. Tetapi pada saat Ken istirahat, di situ Leo datang. Lagi-lagi ia meminta agar Ken mengurangi kecepatannya. Hal itu keputusan dari Henry Ford katanya, agar nanti saat balapan selesai, ketiga pembalap Ford dapat finish berbarengan. Itu artinya ketiga mobil Ford posisi 1, 2, dan 3 akan sejajar saat menembus garis finish secara bersamaan. Dan momen itu akan menjadi foto yang amat bagus dan akan mengukir sejarah. Mendengar permintaan tak masuk akal tersebut, Shelby sangat marah dan mengusir Leo dari pit stop timnya. Dengan sangat frustasi, Shelby lalu menghampiri Ken dan menceritakan semua detail permintaan dari petinggi Ford. Mendengar hal itu, Ken pun merasa sangat kecewa karena ia telah susah payah meraih posisi pertama, dan kini Ken harus memelankan kecepatannya hanya demi sebuah foto. Shelby mengatakan, semua keputusan ada di tangan Ken. Apapun yang ingin Ken lakukan, Shelby tidak akan ikut campur dan akan selalu mendukungnya. Tidak lama kemudian, Ken bersiap untuk kembali balapan. Dari pit stop, ia menatap tajam ke arah para petinggi-petinggi Ford. Dan setelahnya, ia masuk ke dalam mobil dan langsung melaju pesat ke dalam lintasan. Ia kemudian memacu mobilnya dengan sangat cepat. Mobil-mobil overlap di depannya pun satu persatu ia lewati. Para penonton pun bersorak meneriaki namanya karena sangat kagum dengan kecepatan Ken tersebut. Seorang bintang baru telah lahir. Bukannya menuruti permintaan petinggi Ford, Ken malah memacu mobilnya semakin cepat dari sebelum-sebelumnya. Hingga di putaran itu, Ken berhasil mencetak sebuah rekor baru lagi dan menghancurkan rekornya sendiri sekali lagi, yaitu menyelesaikan satu putaran berjarak 13 km hanya dalam waktu 3 menit 30,9 detik. Melihat hal itu, Enzo Ferrari pun bahkan mengakui kemampuannya. Kemudian, di saat tersisa satu putaran lagi, Ken yang sedang memacu kecepatannya dengan sangat cepat itu bernyanyi sambil merasakan perasaan yang amat sangat bahagia. Tetapi waktu ia melihat ke spion, tak ada satupun pembalap di belakangnya. Ternyata ia berada sangat jauh di depan sendirian. Saat itu, Ken bisa saja terus melaju hingga garis finish dan mengukirkan namanya sebagai juara 1 balapan yang paling terkenal di dunia tersebut.
Namun, Ken tiba-tiba teringat dengan ucapan Shelby. Ia pun berpikir untuk melepaskan egonya dan memilih untuk menurunkan gas di mobilnya. Mobil yang dikendari Ken pun perlahan demi perlahan mulai melambat. Komentator, penonton, dan kru serta keluarganya pun merasa heran apa yang sedang dilakukannya. Karena secara tiba-tiba, Ken menurunkan kecepatan mobilnya dengan sangat drastis. Lalu pada saat ia melihat ke spion sekali lagi, ia melihat dua pembalap Ford datang melaju. Akhirnya mereka bertiga pun finish bersamaan. Tetapi pada saat balapan tersebut berakhir, di saat Ken keluar dari mobilnya, ia bingung mengapa para penonton tak ada satupun yang menyoraki atau memberikan selamat kepadanya sebagai juara satu. Orang-orang justru berlari ke arah pembalap Ford lainnya. Di sisi lain, Shelby tiba-tiba sangat marah kepada Leo. Di tengah kebingungan tersebut, Shelby lalu datang menghampiri Ken dan mengatakan kepada Ken bahwa ia telah ditipu oleh Leo serta petinggi Ford lainnya. Ternyata walaupun mereka sejajar, pembalap Ford bernama McLaren lah yang ditunjuk sebagai juara pertama. Hal ini dikarenakan pada saat start, posisi McLaren lebih jauh dari garis start ketimbang Ken Miles. Dan dalam peraturan pun menyatakan bahwa yang sah menjadi pemenang adalah McLaren. Shelby pun meminta maaf kepada Ken. Seharusnya ia tidak meminta Ken untuk menuruni kecepatan. Namun kini Ken sudah tidak mempermasalahkannya lagi. Ia malah berterima kasih kepada Shelby karena telah memberikannya kesempatan untuk mengikuti balapan tersebut. Bagaimanapun juga, Ken telah berhasil meraih rekor pembalap tercepat dalam sejarah. Kemudian mereka berdua pergi meninggalkan tempat itu dan sama-sama berjanji akan mengalahkan mereka semua di tahun berikutnya. Namun di tahun depannya, sebelum perlombaan Le Mans digelar, Ken Miles meninggal dunia ketika sedang latihan. Saat itu rem mobilnya kembali tak berfungsi dan sayangnya ia sedang tak mengenakan kostum pelindung balapan apapun. Dan film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton hingga detik ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye and happy watching!